Visipol Podcast. Halo semuanya, welcome to BBM, Bisik-Bisik Mahasiswa. Bisikin dong. Perkenalkan, nama aku Kevin. Dan aku Grace. Dan hari ini kita akan menemani kalian semua pada podcast hari ini dengan curhatan Anak rantau. Bang, tahu nggak sih hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Wow, betul banget. Tanpa menunggu lama lagi ya, Ya. langsung aja kita panggil bintang tamu spesial kita, Bang Maxi. Halo Bang. Ya Bang, gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Luar biasa, baik sekali. Wah, ada pepatah ya Bang ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi Abang boleh nih perkenalan dulu pada teman-teman, asal daerahnya dari mana gitu. Boleh Bang? Oke, jadi salam kenal buat semuanya. Nama gue Maxi Lender. Kalian bisa mungkin panggil juga Maxi juga mungkin yang banyak kenalnya. Dan gue asal dari Batam. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, dari Batam nih. Nah, Bang kalau boleh tahu nih, apa sih yang jadi kegiatan dan kesibukan Abang belakangan ini nih? Pasti teman-teman juga pengen tahu banget ya kesibukannya. Kalau dibicara soal kesibukan sih, sejauh ini sekarang lagi sibuk sebagai konten kreator di salah satu aplikasi TikTok. Ya, jadi kayak ya bergelut di dunia outfit lah, outfit inspirasi aja gitu. Jadi mungkin ya puji Tuhannya juga sih, puji Tuhannya banyak masuknya endorse membuat saya semakin sibuk dan tapi kuliah nggak boleh ketinggalan. Iya benar. Apalagi udah menyempatkan waktu ya untuk hadir di podcast kita hari ini. Keren banget. Keren banget. Dan lagi nyata Bang Max dari Kupang ya Bang ya. Betul. Iya, Betul yang dimana definisi dari timur ke barat jauh banget. Iya benar, jauh banget. Oke, Bang, kita penasaran nih Bang, selama jadi anak rantau, pernah nggak sih kayak Abang ngerasa kangen gitu dengan keluarga, kangen quality time gitu dengan keluarga? Kalau dibilang kangen, pasti kangen sih ya. Yang namanya anak rantau pasti teman-teman juga di sana juga pasti yang ngerasain ngerantau di luar kota yang jauh dari rumahnya pasti juga ngerasa kangen masakan mamanya apalagi. Iya, Itu udah pasti. Paling enak ya. Paling enak banget gitu loh. Dan itu nggak bisa kita rasain di kota luar, iya kan? Yes. Bener nggak? Iya, bener Jadi banget, itu maksudnya salah satu faktor yang bikin kita tuh semakin kangen. Gitu. Jadi kalau misalnya bicara kangen gak sih? Kangen banget. Kangen lah untuk bisa kayak duduk ngobrol bareng keluarga gitu-gitu. Wah, walaupun jauh ya, bisa kangen gitu. Aku aja yang kayak deket aja dari Jakarta ke Bekasi aja juga masih kangen gitu dengan keluarga. Makasih gitu. jauh ya. Beda galaksi soalnya. Jadi jauh beda banget. universe ya. Iya, beda universe gitu. Bang, aku penasaran lagi nih Bang. Gimana sih Bang cara ngatasin perasaan kangen Abang gitu? Kan Abang kan udah pengalaman gitu di sini kan, udah ngerantau di sini di Jakarta. Gimana sih Bang pengalamannya Bang? Boleh spill gitu. Ya sejauh ini sih kalau misalnya cara ngatasin kangennya ya udah pasti kita karena sekarang teknologi juga udah maju ya. Jadi udah pasti kita video call setiap malam, kita ngobrol dan kita juga curhat tentang keseharian kita juga gitu loh. Hari ini gimana gitu. Dan jangan lupa juga buat kita nanyain orang tua kita kabarnya gimana. Hari ini ibu kita ngapain, ngelakuin apa aja gitu loh. Jadi itu kan membuat orang tua kita juga tuh semakin kayak oh ternyata anak aku tuh masih deket gitu loh sama aku gitu loh. Nggak yang walaupun keberadaannya mungkin jauh gitu, dibatasi oleh lautan tapi kayak tetap terasa dekat gitu loh. Tetap dekatnya tuh di hati gitu karena ditanyain terus, diperhatiin gitu. Jauh di mata tapi tetap di hati ya. Betul, kayak Biar kita penyiaran ya. tetap membangun hubungan. Benar. Oke Bang, tadi kan kita udah tahu nih ternyata Bang tuh dari timur ya. Sama Bang, aku juga dari timur. Wah. Aku dari Sumba Timur tepatnya. Wah, keren banget. Iya, jadi karena kita kan sama orang timur ya. Sampai di Jakarta, jujur aku juga ngalamin yang namanya culture shock banget. Apalagi budaya kita beda banget ya, budaya dari timur terus ke Jakarta beda banget nih gitu. Mungkin Abang bisa sharing ke kita gimana sih pengalaman Abang waktu ngedapetin apa sih culture shock yang Abang dapetin, tantangan-tantangan waktu Abang datang pertama kali ke Jakarta gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya culture shock ya, banyak bahasa yang beda, banyak cara penyampaian yang beda, cara komunikasi ya di mana antar budaya juga pasti beda ya. Jadi pergaulan juga sih sebenarnya termasuk ya. Jadi buat anak rantau juga mungkin bisa dipertimbangkan untuk pergaulannya. Karena pergaulan sebagai anak rantau itu mempengaruhi ke depannya.
Dan buat aku sendiri sih aku percaya itu ya. Jadi cara ngatasinnya sih lebih lihat-lihat lah. Oh ini pergaulan yang lebih ngarah ke apa namanya Yang ke baik arah yang lah lebih ya. baik lagi gitu loh. Kalau misalnya kaget ya pasti kaget lah di sini. Wah macetnya macet banget. Ya, bener beda banget ya. Biasanya tuh nggak pernah pakai alasan yang namanya kayak waduh telat tapi macet gitu loh. Di sana tuh nggak ada gitu. Tapi di sini kayak aduh jalannya itu harus 2 jam sebelum. Jakarta Pride. Malah kayak kosong banget ya jalan di sana. Kosong banget kalau di sana gitu. Betul. Wah, Grace, kamu tau gak sih Grace? Apa nih? Kalau Bang Max itu pernah diundang salah satu acara TV loh. Oh, apa tuh? Brownies. Wih, keren banget. Oh, yang ada Ivan Gunawan ya, Bang ya? Iya, betul banget. Iya. Yang viral itu Ivan Gunawan. Apalagi kan tadi Bang Max sudah bilang tertarik di dunia fashion gitu kan ya. Keren benar. banget. Tadi aku baru lihat video Abang. Waduh, terima kasih. Wow. Iya. Jadi ya Bang, ini salah satu pengalaman yang berharga dong ya Bang ya. Ya kan? Jadi Sangat kayak berharga. masuk ke dalam salah satu stasiun TV gitu kan, yang terkenal, acara TV yang terkenal gitu. Apalagi Abang anak rantau kan, ya kan. Nah, Bang, tapi aku mau nanya lagi nih, selain dari pengalaman Abang masuk TV, apalagi sih Bang pengalaman yang lain yang berharga gitu? Boleh dong bisik-bisik ke Iya, kita. bener, pengalaman. Aku yakin pasti Abang selama di Jakarta ini, selama merantau punya dapat banyak banget manfaat, pengalaman, pelajaran-pelajaran berharga yang baru. Mungkin Abang bisa share ke teman-teman Iya, semua. bener Mungkin teman-teman bisa jadi ini salah satu pembelajaran juga nih dari Abang. Inspirasi. Bener, inspirasi. Betul. Mungkin sedikit balik ke 10 tahun lalu lah kali ya. Jadi 10 tahun lalu aku nyampe di Jakarta itu nggak langsung bisa menikmati apa yang sekarang aku bisa nikmatin. Jadi dulu juga aku harus melewatin yang namanya kayak ngamen dulu di jalan baru bisa makan. Dulu itu hanya makan itu sehari 1 kali. Dan makanannya itu pasti selalu lauknya itu telur, tempe orek. Besok ganti, tapi tetap telur. Yang diganti itu lauk kecilnya. Jadi telur tahu potong, telur toge. Jadi kayak gitu. Dan itu aku nikmatin setiap harinya. Dan aku aja bisa makan kalau misalnya aku harus keluar ngamen. Gitu. Aku harus jalan jauh dulu ngamen ke mana-mana segala macam baru pulang bisa makan. Kalau enggak aku nggak bisa makan. Nah, tapi berangkat dari ambisi aku bahwasannya aku berangkat dari Batam itu di Jakarta tuh aku harus jadi orang. Gitu. Aku nggak bisa nih gini terus. Walaupun aku nggak punya apa-apa juga, jadi aku selalu mengusahakan dan mendasar kepada komitmen yang udah aku bikin dan juga konsistensi gitu sih. Konsistensi itu. Jadi aku bikin satu komitmen dan aku konsisten aja terhadap komitmen itu. Gitu. Jadi itu terus dilakuin. Jadi kalau misalnya setiap aku ngerasain kayak gagal atau misalnya jatuh, tapi aku tetap lakuin terus. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di luar sana juga yang mungkin sekarang lagi ngerasa atau mungkin pengen ada di depan kamera juga. Iya. Teman-teman yang mungkin pengen gimana ya caranya aku pengen bisa ada di depan kamera gitu loh, aku pengen bisa gini-gini segala macam. Buat kalian kalau misalnya kalian ditertawakan oleh teman-teman kalian semuanya, kalian gak sendirian karena aku juga ngerasain itu. Dari kecil kalau misalnya aku ditanyain kalau udah besar mau jadi apa, kebanyakan orang pasti jawabnya kayak dokter, pilot, Iya, polisi. bener. Iya, Bener bener. banget, bener banget Dong, ya. itu jawabannya. Tapi aku selalu dengan lantang pasti bicaranya, aku mau jadi artis. Aku mau jadi artis. Semuanya pasti jadiin bahan tertawaan. Jadi artis udahlah gini-gini. Apalagi pada saat itu kan aku bukan dari ibu kota gitu loh. Bener. Bukan tumbuh di ibu kota gitu. Jadi aku ngerasa kayak tapi aku tetap bisa gitu. Gimana pun caranya pasti aku tetap harus bisa. Gitu. Jadi aku ngelakuin terus sampai akhirnya aku kerja dari ngamen, kerja ngambil event segala macem. Sampai akhirnya aku bisa nikmatin apa yang aku bangun sekarang dan itu hasil dari kerja keras, konsistensi terhadap komitmen aku gitu. Berarti dari pengalaman Bang Maxi ini teman-teman kita juga bisa ngambil banyak banget pelajaran ya, bahwa apapun yang kita lakuin itu pasti ada yang namanya perjuangan. Ya. Dan komitmen Bener, juga, komitmen juga gitu. penting banget. Jadi kalau kita mau ada di atas, ibaratnya kalau kita mau naik gunung, kita nggak bisa langsung sampai ya. Pasti ada proses juga. Ada naik dulu perlahan-lahan, ada jatuh, tersandung dan lain sebagainya. Keren banget. Apalagi ya memang terkadang kita berada di daerah yang terpencil, lalu kita mau bilang, ih aku mau jadi artis. Tapi pasti orang bakalan yang kayak, ih apa sih halu ya mimpi ya gitu. Tapi luar biasa banget. Nata dari pengalaman Bang Max ini luar biasa, ada perjuangan dan komitmen itu penting.
Oke Bang, nah jadi aku juga mungkin penasaran dan pengen banget Abang sharing ke kita semua, teman-teman yang di rumah juga pasti pengen tahu apa sih tips and trick Abang biar bisa survive ya, biar bisa survive di daerah rantauan ini, apalagi kayak aku yang dari NTT, terus ini yang dari beda galaksi ya, beda universe Dari beda gitu. galaksi ini, Kira-kira beda apa sih galaksi. Bang? Mungkin Abang bisa kasih tips and trick buat teman-teman semua yang mau merantau atau bahkan yang sudah merantau biar bisa survive di daerah rantauannya. Oke, kuncinya sih sebenarnya satu ya. Tadi yang udah aku katakan juga, maksudnya kayak konsisten dan juga komitmen ya. Tapi dengan konsisten dan juga komitmen itu harus ada pergerakan. Di mana di saat kita ngerasa kayak udah akhir bulan nih atau pertengahan ini. Aduh, itu Pasti biasanya makan juga krisis ya. jaga-jaga Iya, tuh. itu Makannya krisis pasti jaga-jaga ekonomi. banget. Bener. Itu krisis ekonomi Kan banget. kalau Itu kayak anak kosan gak sih? Iya. Ya, apalagi saya juga anak kosan ya Benar. gitu. Kita ngerantau pasti kita ngekos dong, ya kan? Jadi kita juga pasti memperhitungkan, wah ini gimana ya? Duitnya saya segini nih, makan harus gimana ya gini-gini. Nah, jangan hanya diam dan berserah. Jangan hanya tahu nih duit di dompet tuh cuman tinggal sekian gitu. Jadi jangan membiarkan kayak ini gimana, harus berpikir gimana caranya duit yang ada di dompet ini bertambah. Iya. Gitu loh. Jadi aku tetap bisa pakai duit yang ada di dalam dompet buat aku makan dan hidup, tetapi juga bertambah. Nah itu gimana caranya? Nah terus ngelakuin, harus bergerak terus, jangan cuman diam dan memperhitungkan kayak oke ini aku cukup buat sampai akhir bulan. Nanti bulan depan dapat lagi. Terus nanti aku harus hitung, oh ini aku harus cukup-cukupin. Jangan. Nah jadi yang aku pengen itu teman-teman di luar sana belajar memiliki mental yang dimana kalian harus bangun dari dalam diri sendiri, gitu loh. Kalian tuh jangan sampai nggak memiliki yang namanya kerja keras, yang namanya kita bangun cuman wah cuacanya mendung nih, kayaknya tidur dikit lagi kayak. Mageran ya, kaum mageran. mageran, hobinya di rumah. Padahal itu tuh udah membuang waktu kalian di rumah, gitu loh. Yang tadinya waktu itu tuh sebenarnya mana tahu jika kalian usahakan itu bisa jadi menghasilkan Sesuatu. Ya, ya biar jangan kayak istilahnya hanya bergantung dari duit orang tua ya. Bener banget. gitu. Nah jadi ya mungkin ya beberapa pesan juga ya, paling kalau teman-teman di luar sana juga punya mimpi, teruslah bermimpi dan kejar terus, kalian pasti bisa menggapai. Iya. Wah. Beri tepuk tangan dulu nggak sih? Oke, sungguh luar biasa banget ya mendengar cerita dari Bang Max itu ya, yang mana kita Sungguh harus menginspirasi. Iya, yang dimana kita nggak boleh namanya kayak kita nih kayak kamu rebahan ya, kita nggak boleh nih ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Pasti ada waktu yang berharga buat kita, yang dimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita nantinya. Kita nggak ada yang tahu kan, nanti rezeki nggak ada yang tahu kan. Betul. Nah jadi kita harus aktif terus gitu. Pemanfaatan waktu juga. Iya, Benar. dan juga setelah dari kita denger tuh cerita dari Bang Max itu relate banget ya sama anak-anak Relate banget. rantau ya. Relate banget. Seperti kamu Ya, anak kos ini, seperti anak kos ini. dan aku yang beda galaksi ini. Bekasi, beda universe. Iya, beda-beda. Oke, Bang. Ya, Thank gimana? you so much untuk sharing Sama-sama, hari ini. sama-sama. Iya. Luar biasa banget. Sekali lagi kita bikin aplaus. Keren banget, keren banget. Menginspirasi banget teman-teman dengan pengalaman-pengalaman dari Bang Max. Juga perjuangannya nggak segampang itu untuk sampai di atas. Ya orang mah cuma ngejudge doang ya. Iya. Udah pas sampai di atas. Tapi nggak tahu perjuangannya. Luar biasa banget. Sebenarnya kita tuh pengen banget cerita lebih banyak lagi sama Bang Max. Karena pasti lebih banyak lagi nih hal-hal inspiratif yang bisa dibagikan dari Bang Max. Namun sayangnya segmen kita hari ini harus berakhir di sini gitu. Oh, Sedih, sayang banget. Tunggu sebentar, Grace, Bang Max ya. Nah, jangan bersedih karena aku akan nyampain sebuah pantun. Apa tuh? Oke, aku sebutin ya. Oke. Pagi-pagi sudah mandi. Pergi ke Cakep. pasar bareng nyonya. Cakep. Teman-teman jangan bersedih. Kita bertemu di episode BBM selanjutnya. Free Sheeple Podcast.